Kembali lagi di Science Center. Kali ini kita akan belajar mengenai gaya gravitasi Newton. Nah, berbicara mengenai gaya gravitasi Newton, biasanya orang terlintas kalau dengar kata gravitasi pasti dengar kata, oh, karena orang jatuh karena ada gravitasi. Jadi dikaitkan dengan kalau misalnya ada benda yang terjatuh ke bawah, maka itu dikarenakan oleh adanya gravitasi. Nah, jadi zaman dulu sejarahnya ada Isaac Newton sedang bersantai di bawah pohon. Menurut sejarah itu apel, tapi ada juga yang bilang itu bukan apel. Nah, jadi misalnya kita misalkan saja apel di sini. Nah, jadi Isaac Newton itu melihat bahwa apel ini awalnya diam. Awalnya diam, lalu tiba-tiba jatuh ke bawah. Nah, lalu dia berpikir, kenapa bisa jatuh ke bawah? Kenapa nggak ke samping? Kenapa nggak ke atas? Nah, dia menemukan suatu fakta yang sangat menakjubkan berkaitan erat dengan yang namanya gravitasi. Nah, kita akan kaitkan dengan penemuan dia sebelumnya, yaitu hukum 2 Newton. Nah, apa bunyi hukum 2 Newton? Hukum 2 Newton berbunyi, total gaya atau sigma F adalah jumlah perkalian antara massa dan juga percepatan. Jadi sigma F di sini adalah total gaya, M di sini adalah massa, dan A di sini adalah percepatan. Nah, dia menemukan bahwa awalnya apel ini diam. Apel ini diam berarti kecepatannya 0. Karena dia tergantung di atas pohon, tidak bergerak, berarti kecepatan awalnya 0. Nah, lalu tiba-tiba dia jatuh ke bawah, artinya dia memiliki kecepatan yang bertambah, karena awalnya kecepatannya 0, sekarang dia memiliki kecepatan tertentu, misalnya Vt. Nah, jadi ada penambahan kecepatan di sini. Penambahan kecepatan. Nah, penambahan kecepatan disebut sebagai percepatan, karena percepatan itu adalah perubahan kecepatan. Jadi, ada percepatan di sini. Nah, ada percepatan yang dialami oleh sebuah benda bermassa, yaitu dalam kasus ini adalah apel. Jadi, percepatan dialami oleh sebuah benda yang bermassa. Nah, apa yang mengakibatkan sebuah benda bermassa memiliki percepatan? Itu adanya total gaya yang bekerja pada benda tersebut. Maka, apel jatuh pasti ada yang menariknya. Ada gaya yang menyebabkan benda itu jatuh ke bawah, ada gaya tariknya. Nah, Newton menyimpulkannya sebagai gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi ini akan menyebabkan sebuah benda mengalami percepatan gravitasi. Gravitasi. Nah, biasanya disimbolkan dengan G. Jadi, biasanya rumusnya juga bisa juga dituliskan sigma F sama dengan M kali G. Sehingga beda simbol artinya percepatan gravitasi, sama aja. Nah, kemudian Newton berpikir, lalu berasal dari mana gravitasi itu? Kita lihat di sini bahwa hanya benda yang bermassa dari rumus ini, sigma F sama M kali A, adalah syaratnya adalah benda tersebut bermassa. Otomatis setiap benda bermassa itu memiliki atau mengalami gaya tarik yang disebut sebagai gravitasi. Jadi setiap benda bermassa itu akan mengalami gaya gravitasi. Jadi kalau saya punya benda pertama, misalnya massa benda pertama dan juga massa benda kedua. Nah, menurut Newton, benda pertama itu akan ditarik oleh benda kedua. Dan juga benda kedua itu akan ditarik oleh benda pertama. Ini disebut sebagai gaya gravitasi. Benda pertama ditarik oleh benda kedua dan benda kedua ditarik oleh benda pertama. Sebesar apa? Sebesar F. Besarnya sama. Kalau misalnya ini 10 Newton ditarik, nah ini juga 10 Newton ditarik. Tetapi bedanya dia berlawanan arah, satu ke kanan, satu ke arah kanan, satu ke arah kiri. Nah, jadi setiap benda bermassa apapun, kalau kalian pikir gravitasi yang dimiliki oleh planet, bulan, matahari, tidak. Semua benda bermassa di sekitar kalian, misalnya ada meja, ada laptop, komputer, ada handphone, boneka, semuanya itu memiliki gaya tarik. Maka sebenarnya kamu ditarik oleh gaya gravitasi yang diakibatkan oleh benda-benda di sekitar kamu. Kayak kamu ditarik meja, kamu ditarik oleh kursi. Nah, tapi memang kalau dalam kehidupan sehari-hari tidak dirasakan secara nyata. Kenapa? Karena memang
masanya terlalu kecil, maka gayanya juga kecil. Nah, kok bisa? Nah, kita akan melihat rumus dari gaya gravitasi itu sendiri. Nah, jadi rumusnya adalah F, gaya gravitasi, sama dengan G, konstanta gravitasi dikali massa benda pertama, massa benda kedua, dibagi dengan jarak yang dikuadratkan. Nah, ini adalah rumus untuk gaya gravitasi Newton. Jadi, kita lihat di sini M1 ini adalah massa benda pertama. Satuannya kita pakai satuan internasional yaitu kilogram. Sama dengan M2 juga kilogram. Nah, R yang di sini jarak antara dua benda. Satuan adalah meter. Nah, G di sini adalah konstanta gravitasi. Nilainya selalu konstan, yaitu 6,67 kali 10 pangkat min 11. Nah, satuannya apa? Satuannya bisa dituliskan Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Nah, F di sini adalah gaya gravitasi dengan satuan Newton. Nah, kita lihat dari rumus ini satu persatu. Yang pertama, F di sini, nilai F, itu dipengaruhi oleh dua aspek sebenarnya, atau tiga aspek bisa dibilang. Yaitu yang pertama adalah massa pertama dan massa benda kedua, kita sebutnya massa. Jadi F itu berbanding lurus dengan M. Lihat, F di sini di atas, M di sini juga di atas. Sama-sama di atas, berarti dia sebanding. Apa artinya sebanding? Artinya, ketika kita menaikkan nilai massa di sini, kita naikkan, maka F di sini juga akan meningkat. Nah, kalau kita menurunkan nilai M di sini, maka nilai F di sini juga akan menurun. Jadi kalau misalnya massanya kecil, kita punya massa di sini kecil, otomatis gaya tariknya yang diberikan juga kecil. Makanya kamu nggak bisa ditarik oleh meja, maksudnya ditarik nggak bisa merasakan gaya tarik, maksudnya nggak bisa merasakan gaya tarik oleh benda-benda kecil sekitar kalian. Tetapi kalau massanya besar, sebesar bumi, sebesar Jupiter, planet-planet lain, itu kamu akan merasakan gaya tarik yang besar. Jadi kalau misalnya kamu ke bulan, karena bulan masih lebih kecil dari bumi, maka kamu akan terasa ringan. Kenapa? Karena ditariknya nggak sekuat kalau ditarik oleh bumi. Tapi kalau kamu ke Jupiter misalnya, dengan massa yang lebih besar daripada bumi, nah kamu akan ditarik lebih kuat, nah kamu akan berat, jalan pun akan sulit. Nah ini adalah contoh dari aplikasi gravitasi Newton. Nah, aspek yang kedua adalah dengan variabel R di sini. Jadi, F-nya di atas, R yang di bawah. Berarti dia berbanding terbalik. Jadi, F berbanding terbalik. Jadi, lambangnya F berbanding terbalik berarti 1 per. Yang di bawah ada R kuadrat. Berbanding terbalik. Artinya apa? Artinya ketika R yang kita naikkan, F-nya nilainya malah menurun. Karena berbanding terbalik. Nah, sebaliknya kalau nilai R-nya kita turunkan, maka nilai F-nya semakin besar. Nah, kita bisa melihat contohnya adalah kalau misalnya kalian jadi astronot dan meninggalkan bumi. Nah, ini misalnya bumi, anggap saja bumi, lalu kalian semakin lama semakin menjauhi bumi. Nah, maka kamu seakan-akan tidak merasakan gaya tarik di bumi kalau bisa melayang-layang di angkasa. Kenapa? Karena nilai R-nya semakin besar, jaraknya semakin besar, otomatis gayanya semakin kecil. Kalau kamu semakin mendekati bumi, bahkan kamu menginjak bumi di permukaan, maka gaya tariknya semakin besar. Nah, jadi ini adalah rumus dan juga konsep dari gaya gravitasi Newton.